Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Dinda, Trisna, Tirta, Ayu, Zahwa, Afriana, Salsabila, dan Nurlita akan membawakan materi kepribadian sehat menurut behavioristik. Langsung saja, yang pertama kita masuk ke pengertian sehat. Nah, yang pertama ada konsep sehat. Konsep sehat itu adalah sebuah keadaan normal yang sesuai dengan standar yang diterima berdasarkan kriteria tertentu, sesuai jenis kelamin dan komunitas masyarakat. Nah, konsep sehat ini berhubungan dengan hukum alam yang mengatur tubuh, jiwa, dan lingkungan berupa udara segar, sinar matahari, diet seimbang, bekerja, istirahat, tidur, santai, kebersihan serta pikiran, kebiasaan, dan gaya hidup yang baik. Kemudian, ada pengertian selanjutnya dari WHO, yaitu World Health Organization atau Badan Kesehatan Dunia. Nah, menurut WHO ini, sehat adalah merupakan suatu keadaan yang sempurna baik fisik, mental, dan sosial, serta tidak hanya terbatas dari bebasnya individu dari penyakit ataupun kelemahan. Kemudian selanjutnya ada pengertian sehat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, yaitu sehat merupakan suatu keadaan sejahtera dari badan atau jasmani, jiwa atau rohani, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Kemudian ada menurut Pender 1982, menurut beliau, sehat adalah perwujudan individu yang diperoleh melalui kepuasan dalam berhubungan dengan orang lain atau aktualisasi. Konsep sehat mental menurut behavioristik. Pengertian behaviorisme. Tokoh utama aliran behaviorisme ialah J.B. Watson. Behaviorisme juga disebut psikologi 5R, stimulus dan respon. Behaviorisme menolak bahwa pikiran merupakan subjek psikologi dan bersikeras bahwa psikologi memiliki batas pada studi tentang perilaku dari kegiatan-kegiatan manusia dan binatang yang dapat diamati. Selanjutnya adalah ciri penting dalam aliran behavioristik. Dalam aliran behavioristik ini memiliki 3 ciri penting. Yang pertama, aliran ini menekankan pada respon-respon yang dikondisikan sebagai elemen dari perilaku, yang dimana respon ini terkondisikan sebagai elemen atau pembangun pelaku. Kondisi ini merupakan lingkungan eksternal yang hadir di kehidupan, maka perilaku muncul sebagai respon dari kondisi yang mengelilingi manusia dan hewan. Yang kedua, menekankan pada perilaku yang dipelajari daripada perilaku yang tidak dipelajari. Dalam behaviorisme ini menolak kecenderungan pada perilaku yang bersifat bawaan, yang dimana perilaku dipelajari sebagai konsekuensi dari pengaruh lingkungan, maka sesungguhnya perilaku terbentuk karena dipelajari. Dan lingkungan terdiri dari pengalaman baik masa lalu ataupun yang baru saja, melalui materi fisik dan sosial. Lingkungan yang akan memberikan contoh dan individu akan dapat belajar dari semua itu. Lalu yang ketiga, memfokuskan pada perilaku binatang. Menurut aliran ini tidak ada perbedaan alami antara perilaku manusia dan perilaku binatang. Kita dapat belajar banyak tentang perilaku kita sendiri dari studi tentang apa yang dilakukan binatang. Jadi fokus pada aliran ini adalah perilaku hewan, yang dimana manusia dan hewan itu sama. Jadi mempelajari perilaku hewan dapat digunakan untuk menjelaskan perilaku manusia. Selanjutnya, manusia akan berkembang berdasarkan stimulus yang diterimanya dari lingkungan sekitarnya. Lingkungan yang buruk akan menghasilkan manusia buruk, lingkungan yang baik akan menghasilkan manusia baik.
Kaum behavioris memusatkan dirinya pada pendekatan ilmiah yang sungguh-sungguh objektif. Kaum behavioris mencoret dari kamus ilmiah mereka semua peristilahan yang bersifat subjektif seperti sensasi, persepsi, hasrat, tujuan, bahkan termasuk berpikir dan emosi, sejauh kedua pengertian tersebut dirumuskan secara subjektif. Selanjutnya, perilaku yang mencerminkan mental yang sehat menurut behavioristik adalah jika ia dapat mengaplikasikan pengalamannya dalam menghadapi masalah yang ia hadapi dengan baik. Tapi jika manusia itu tidak dapat menggunakan hasil belajarnya dengan baik dan justru semakin terjerumus dalam masalah, lalu menimbulkan perilaku atau pikiran yang tidak sesuai serta keputusan, maka orang tersebut dianggap terganggu kesehatan mentalnya. Selanjutnya, prinsip dasar behaviorisme. Yang pertama, perilaku nyata dan terukur memiliki makna tersendiri, bukan sebagai perwujudan dari jiwa atau mental yang abstrak. Yang kedua, aspek mental dari kesadaran yang tidak memiliki bentuk fisik adalah pseudo problem untuk sains harus dihindari. Yang ketiga, penganjur utama adalah Watson. Overt observable behavior adalah satu-satunya subjek yang sah dari ilmu psikologi yang benar. Selanjutnya masih tentang prinsip dasar behaviorisme. Yang pertama, dalam perkembangannya, pandangan Watson yang ekstrim ini dikembangkan lagi oleh para behavioris dengan memperluas ruang lingkup studi behaviorisme dan akhirnya pandangan behaviorisme juga menjadi tidak se-ekstrim Watson. Dengan mengikutsertakan faktor-faktor internal juga, meskipun fokus pada overt behavior tetap terjadi. Yang kedua, aliran behaviorisme juga menyumbangkan metodenya yang terkontrol dan bersifat positivistik dalam perkembangan ilmu psikologi. Berikut, kepribadian yang sehat menurut behavioristik. 1. Memberikan respon terhadap faktor dari luar seperti orang lain dan lingkungannya. 2. Bersifat sistematis dan bertindak dengan dipengaruhi oleh pengalaman. 3. Sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal karena manusia tidak memiliki sikap dengan bawaan sendiri. Dan yang keempat, menekankan pada tingkah laku yang dapat diamati dan menggunakan metode yang objektif. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai kepribadian sehat menurut behavioristik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.